Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita awali kegiatan dengan mengucapkan salam, doa, dan membaca suratan Al-Quran sebagai kegiatan pembiasaan kita sehari-hari. Pada hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ibnu ada surat keterangan nggak? Berarti dia terhitung izin ya? Bagus juga. Sekarang ini kan kondisi lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali virus penyakit di mana-mana. Makanya jaga diri dan kesehatan. Setiap memulai kegiatan dan melakukan kegiatan jangan lupa cuci tangan. Setiap berangkat sekolah jangan lupa sarapan. Baiklah anak-anakku sekalian, mengawali kegiatan kali ini Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu pelajar Pancasila dan melakukan tepuk P5 ya. Terima kasih ya ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya. Teman-teman kita bersama-sama menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Lagu P5. Kronik Perbuatan Profil Pelajar Pancasila. Silakan duduk kembali. Kalian, materi pembelajaran kita kali ini adalah konsep demokrasi dan kebebasan berpendapat dan bagaimana pelaksanaan demokrasi yang ada di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan yang mutlak. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ciri-ciri demokrasi: pertama, kedaulatan rakyat; kedua, pemilihan bebas dan adil; ketiga, perlindungan hak asasi manusia; keempat, kebebasan berpendapat dan pluralisme publik; lima, pemisahan kekuasaan; enam, akuntabilitas dan transparansi; tujuh, perlindungan hak minoritas dan peraturan hukum. Adapun kebebasan berpendapat sudah diatur dalam undang-undang pada pasal 28 UUD 45 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28E ayat 3 kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bagaimana kondisi demokrasi yang ada di sekolah kita? Salah satu contohnya adalah pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Kemarin kita sudah melakukan wawancara baik dengan ibu guru sebagai narasumber dan juga pengurus OSIS sebagai narasumber. Pada hari ini silakan kalian diskusikan di dalam kelompok bagaimana pelaksanaan demokrasi yang ada di SMP Negeri 2 Gadingrejo, bagaimana ciri-ciri demokrasinya, bagaimana bentuk demokrasinya. Silakan kalian buat media untuk presentasi. Ibu kasih waktu kurang lebih setengah jam untuk berdiskusi dan menyiapkan medianya. Setelah itu kalian berpresentasi. Silakan bentuk kelompok sebagaimana yang telah kita sepakati di dalam WA group ya. Silakan anak-anak.
Audio Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eka Apriani, kami dari kelompok 2, saya Alfa Azula Putri, saya Capuria Putri, saya Farun Maulana, Saya Ahmad Zaki. akan melakukan wawancara tentang pemilihan OSIS UPT SMP Negeri 2 Gerigerjo. Pertanyaan pertama, Bu, apakah Bapak Ibu pernah melakukan kegiatan diskusi kelas? Oh, tentu saja. Pertanyaan kedua, apakah dalam kegiatan diskusi kelas peserta didik sering menyampaikan pendapatnya? Tentu saja, mereka bebas menyampaikan pendapatnya asalkan disampaikan dengan sopan dan santun. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak atau Ibu menyampaikan usul, saran, dan pesan? Apakah secara lisan atau tertulis? Apakah disediakan saran secara fisik atau melalui media sosial? Disampaikan secara lisan pada saat rapat, jadi tidak ada kotak saran. Jika Bapak atau Ibu menyampaikan usul, saran secara tertulis, apakah disediakan kotak saran secara fisik atau melalui media sosial? Tidak ada kotak saran. Selanjutnya, bagaimana peran Bapak atau Ibu dalam pemilihan perangkat kelas? Peran guru, saya sebagai guru, perannya dalam pemilihan OSIS itu sebagai fasilitator dan mediator. Apakah dalam pemilihan perangkat kelas dilakukan secara langsung oleh peserta didik atau melalui penampilan? Dalam pemilihan OSIS dilakukan secara langsung oleh seluruh peserta didik. Selanjutnya, Bu, jika pemilihan OSIS dilakukan dalam musyawarah, apakah Bapak Ibu ikut berpartisipasi? Oh, tentu saja ikut berpartisipasi. Bagaimana peran Bapak Ibu dalam pemilihan OSIS? Dalam pemilihan OSIS, peran guru adalah sebagai fasilitator atau mediator. Sekian saja wawancara dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya, Bu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Alfa Azula Putri, Saya Farun Maulana. Saya Ahmad Zaki. akan mewawancarai Anda, Saudari Firza Sofa Azhara. Apakah diizinkan untuk melakukan wawancara? Izinkan. Baiklah, terima kasih atas izinnya. Kami akan mewawancarai Anda dengan tema pemilihan OSIS UPT SMP Negeri 2 Gerigerjo. Pertanyaan pertama, apakah Anda pernah melakukan kegiatan diskusi kelompok? Tentu pernah dong, karena diskusi kelompok itu kan sangat penting bagi kelompok. Jadi kita bisa bertukar pikiran dan ide agar menambah wawasan kita. Pertanyaan yang kedua, pada saat kegiatan diskusi kelompok, apakah kamu sering menyampaikan pendapatmu? Pernah dong, saya sering menyampaikan pendapat saya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kamu menyampaikan usul, saran, dan pesan tersebut kepada pihak sekolah? Dengan cara pengajuan proposal. Selanjutnya, jika pemilihan OSIS sekolahmu dilakukan dengan musyawarah, apakah dalam pemilihan kamu ikut partisipasi? Ikut partisipasi dalam pemilihan ketua OSIS dengan saya memberikan hak suara saya. Bagaimana peran dalam pemilihan OSIS di sekolahmu? Saya bisa memberikan hak suara saya dan pendapat saya. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda menyampaikan usul, saran, dan pesan secara tertulis, apakah disediakan kotak saran secara fisik atau melalui media sosial? Ada, disediakan kotak secara fisik, ada juga melalui media sosial. Namun yang melalui media sosial sekarang sudah jarang digunakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Ibu dalam pemilihan perangkat kelas? Saya bisa mencalonkan diri sebagai calon perangkat kelas atau memberikan pendapat untuk calon perangkat kelas. Selanjutnya lagi, apakah dalam pemilihan perangkat kelas dilakukan secara langsung oleh peserta didik atau melalui perwakilan, contohnya perwakilan barisan pertama dilakukan pilihan pada perangkat kelas? Dilakukan secara langsung. Demikianlah wawancara dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya Saudari Firza Sofa Azhara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, kami dari kelompok 4 yang jumlah tanam
nama saya Andika. Nama saya Lisa. Nama saya Angel. Kami akan melakukan wawancara pemilihan OSIS di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Silakan, apa pertanyaannya? Apakah guru boleh memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah? Tentu saja, pihak sekolah sangat terbuka dalam menerima usul, saran, dan pesan dari para guru. Guru juga boleh guru menyampaikan usul, pesan, saran, dan pesan tersebut. Cara guru menyampaikan usul, saran, dan pesan tersebut adalah pada saat rapat atau ketika diskusi bersama. Bapak berkah didikitkan, Bapak kalau boleh menyampaikan pendapatnya. Ya, tentu saja boleh menyampaikan pendapatnya, asalkan dilakukan secara sopan dan santun. Juga boleh ada kegiatan apa pendapat kita dapat menyampaikan pendapatnya. Peserta didik dalam menyampaikan pendapatnya biasanya dalam kegiatan diskusi di kelas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pemilihan perangkat kelas? Pada pemilihan perangkat kelas dilakukan dengan musyawarah atau secara langsung oleh bapak atau ibu? Dalam pemilihan perangkat kelas dilakukan secara musyawarah. Jika dalam musyawarah, apakah dalam pemilihan perangkat kelas bapak atau ibu ikut berpartisipasi? Tentu saja, bapak atau ibu guru berpartisipasi dalam pemilihan perangkat kelas sebagai fasilitator atau mediator. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pemilihan anak? Apakah pemilihan anak dilakukan dengan musyawarah atau dibentuk langsung oleh bapak atau ibu? Pemilihan OSIS, calonnya ditunjuk secara langsung dan pemilihannya dilakukan secara musyawarah, dilakukan oleh seluruh peserta didik dengan suara terbanyak itu sebagai ketua OSIS. Jika pemilihan OSIS dilakukan dengan musyawarah, apakah bapak atau ibu ikut berpartisipasi? Tentu saja bapak dan ibu guru berpartisipasi sebagai fasilitator. Ada pertanyaan lagi? Sekian wawancara kami, Bu. Terima kasih atas waktunya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Andika. Nama saya Lisa. Nama saya Angel. Kami akan melakukan wawancara pemilihan OSIS di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Pertanyaannya, apakah kamu pernah melakukan kegiatan diskusi kelompok? Pernah dong, saya sering malah melakukan diskusi kelompok. Pertanyaan berikutnya, pada saat kegiatan diskusi kelompok, apakah kamu sering menyampaikan pendapatmu? Sering, saya sering memberikan pendapat saya saat sedang diskusi kelompok. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu menyampaikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah, apakah secara lisan atau tertulis, contohnya melalui kondak saran. Menyampaikan usul, saran, dan pesan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Tapi dari saya pribadi, saya lebih suka secara lisan dengan berbicara langsung menggunakan bahasa yang sopan, singkat, padat, dan jelas. Jika kamu menyampaikan usul, saran, dan pesan secara tertulis, apakah disediakan kotak saran secara fisik atau melalui media sosial? Ada, disediakan kotak secara fisik, ada juga melalui media sosial. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peranmu dalam pemilihan perangkat kelas? Saya bisa ikut berpartisipasi dengan cara memberikan hak suara saya. Apakah dalam pemilihan perangkat kelas dilakukan secara langsung oleh peserta didik atau melakukan perwakilan? Contoh perwakilan dari yang pertama melakukan pemilihan kepada perangkat kelas. Dilakukan secara langsung agar semua pihak setuju. Pertanyaan selanjutnya, jika pemilihan OSIS di sekolah dilakukan dengan musyawarah, apakah dalam pemilihan OSIS kamu ikut berpartisipasi? Iya, saya pasti ikut dong berpartisipasi dengan cara memberikan hak suara saya dan pendapat saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peranmu dalam pemilihan OSIS di sekolahmu? Ya seperti itu tadi yang barusan saya katakan, saya bisa memberikan pendapat saya untuk memilih calon-calon yang sebagai ketua OSIS dan wakil OSIS. Demikian wawancara kami. Terima kasih atas waktunya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Demokrasi di UPT SMP 2 Negeri Gadingrejo. Saya kelompok kami yang beranggota, saya Andika, saya Hidayah, Saya Lisa, saya Angel. yang akan dibacakan oleh Salisia. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Tujuan demokrasi. Tujuan dari pendidikan demokrasi adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi untuk menjadi warga negara di dalam berbagai level. Pendidikan seharusnya membawa mereka menjadi makhluk yang independen dan memiliki berbagai prinsip terhadap pengawasan. Prinsip-prinsip demokrasi: satu, kedaulatan rakyat; dua, kekuasaan mayoritas; tiga, pemilihan yang bebas dan jujur; empat, hak-hak minoritas; lima, jaminan hak asasi manusia. Ciri-ciri demokrasi: satu, kedaulatan rakyat; dua, penguasaan kekuasaan; tiga, akuntabilitas dan transportasi; empat, perlindungan hak asasi manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Syafia Putri dari kelompok 2 akan bertanya, bagaimana pelaksanaan demokrasi di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo? Pelaksanaan di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo: satu, mencalonkan atas keinginan diri sendiri; dua, dilakukan secara musyawarah; selanjutnya kandidat berhak memberikan hak pendapat; empat, dilakukan secara langsung; lima, diadakan satu kali dalam 1 tahun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Demokrasi di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Yang beranggotakan saya Abidjal, saya Abidjal Pratama, Saya Nasra Fitriana, saya Ika Aziza. yang akan dibacakan oleh Najwa. Pengertian demokrasi. Menurut para ahli secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak.
apabila digabungkan secara harfiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Tujuan demokrasi adalah memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan mengemukakan pendapatnya dalam musyawarah, sehingga suatu keputusan harus diputuskan secara adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga demokrasi dapat berjalan sampai generasi. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Rofi dari kelompok 3 akan bertanya, sebutkan ciri-ciri demokrasi. Saya akan menjawab dari kelompok 3. Ciri-ciri demokrasi 1. Kedaulatan rakyat sebagai sumber politik. 2. Pemilihan bebas dan adil. 3. Perlindungan hak asasi manusia. 4. Kebebasan berpendapat dan pluralisme politik. 5. Pengusahaan akuntabilitas dan transportasi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita akhiri dengan refleksi diri ya. Silakan kalian jawab tabel refleksi diri yang sudah Ibu bagikan. Silakan kalian isi. Kemudian nanti bisa dikirimkan japri lewat WA grup boleh, atau langsung kirim ke kantong tugas yang sudah Ibu berikan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang ini, silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Silakan Akmal. Tangan di atas meja, berdoa mulai.